Makanya maaf Pak Bu ya, jangan salahkan saya kalau saya sering ngomong depan ibu-ibu, ibu punya anak yang banyak, bapak-bapak cetak anak yang banyak. Mumpung bapak mesinnya masih mantep, pabriknya masih ada. Ada yang protes, ada yang katakan, Habib Rizik, ini bagaimana? Kok kita diajak untuk punya anak banyak? Habib mesti tahu, lebih baik punya anak satu jadi kiai daripada punya anak 20. Bu, benar begitu? Tuh, berpengaruh kan? Saya jawab jangan. Saya jawab jangan. Saya jawab, saudara tunggu dulu. Kalau Anda punya prinsip begitu, saya punya prinsip lebih baik punya anak 20 jadi kiai semua daripada satu jadi. Udah punya anak satu jadi. Nah, jadi artinya apa? Dalam berprinsip itu kita harus berjiwa besar, jangan berjiwa kerdil. Saudara, kalau ada orang mengatakan lebih baik punya anak satu jadi kiai daripada 20. Loh, dia punya anak 20. Kan kemana bapak sama emaknya, sudah? Apa dia nggak didik itu anak? Di dalam Islam ini ada dua ketentuan, saudara. Kita itu dianjurkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk memiliki keturunan yang banyak dan baik. Bukan banyak saja, banyak dan baik. Makanya tatkala Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dan Sayyidatuna Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha dinikahkan oleh Nabi, salah satu doa Nabi untuk pasangan yang baru dinikahkan tadi adalah Allahumma akhrij minhuma al-katsir thayyib. Ya Allah, keluarkan dari pasangan suami istri ini, dari Ali dan Fatimah, keturunan al-katsir yang banyak, at-thayyib dan baik. Dan di dalam hadis Nabi mengatakan tazawwaju wa taktsuru, kawinlah kamu sekalian sehingga kamu menjadi banyak. Fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah, kata Nabi, karena nanti di hari kiamat aku akan banggakan kalian dengan banyaknya kalian di hadapan umat-umat yang lain. Nggak sampai di situ, Nabi mengatakan tazawwajul wadud al walud, nikahi perempuan-perempuan yang subur. Fa inni mukatsir bikumul umam yaumal qiyamah, karena aku akan bangga dengan banyaknya kalian nanti di hari kiamat. Nabi yang suruh kita punya anak banyak, saudara. Tapi jangan lupa Allah berfirman dalam surat An-Nisa, wallahu subhanahu wa ta'ala qala wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Apa kata Allah dalam ayat ini, saudara? Hendaknya orang-orang yang beriman merasa takut kalau meninggalkan di belakang mereka generasi yang lemah. Lemah imannya, lemah ilmunya, lemah akhlaknya, lemah fisiknya, lemah mentalnya, lemah ekonominya. Allah nggak kasih, saudara. Nggak boleh orang beriman meninggalkan keturunan di belakang mereka sebagai generasi yang lemah. Jadi kesimpulannya, yang diminta oleh Allah dan Rasulnya punya anak yang banyak tapi bermutu, saudara. Banyak tapi berkualitas, saudara. Banyak tapi kuat ilmunya, kuat akhlaknya, kuat fisiknya, kuat mentalnya, kuat pendidikannya, kuat ekonominya. Itulah prinsip perketurunan dalam Islam, ibadallah. Alhamdulillah, enggak ditakut-takutin. Umat Islam kalau punya anak banyak nanti mau makan apa? Ada gak yang nakut-nakutin begitu? Ayo jujur, ada gak? Ada gak? Nanti mau makan apa? Nanti kelaparan. Loh, jawab jangan, Bu. Jawab jangan. Jawabnya gampang, saudara.
Urusan makan manusia, urusan Allah. Kenapa kita yang mikirin? Ikhtiar urusan kita, saudara. Tapi yang memberikan rizki bukan urusan kita, saudara. Allahu Razzaq. Allah yang menjamin rezeki. Saya buktikan, saudara. Allah maha adil di dalam pemberian rezekinya. Dan Allah tidak biarkan hamba-hambanya untuk kelaparan, saudara. Mari kita lihat. Dulu umat manusia ketika masih sedikit jumlahnya, Allah berikan ilmu bertani sedikit, saudara. Mereka hanya mampu panen 1 tahun 1 kali. Di zaman itu, kalau diberikan kabar 1 tahun bisa 2 kali panen, nggak ada petani yang percaya, saudara. Bisa jadi kita dikatakan gila, saudara. Kenapa Allah berikan sedikit ilmu, hanya bisa mampu panen 1 tahun 1 kali? Karena panen 1 tahun 1 kali di zaman itu cukup untuk memenuhi kebutuhan umat manusia yang ada. Begitu umat manusia bertambah 2 kali lipat, saudara, Allah kasih ilmu lagi, saudara. Manusia bisa panen 2 kali dalam 1 tahun. Subhanallah. Siapa itu yang memberikan ilmu bisa panen 2 kali dalam 1 tahun, saudara? Allah. Dan kenapa Allah berikan itu ilmu, saudara, yang Allah tidak berikan di masa yang lalu? Dulu Allah hanya berikan ilmu 1 tahun 1 kali panen. Sekarang Allah berikan 1 tahun 2 kali panen. Kenapa itu ilmu diberi? Karena Allah maha tahu. Kalau manusia sudah bertambah 2 kali lipat, ilmunya tidak ditambah, berapa banyak makhluk Allah yang akan kelaparan, saudara. Allah berikan sedikit ilmu, 1 tahun 2 kali panen, sehingga mencukupi untuk manusia yang ada di zamannya. Alhamdulillah. Saya tanya, siapa yang maha kuasa? Siapa yang maha adil? Siapa yang menjamin rizki? Takbir. Manusia bertambah lagi, saudara, populasinya. Enggak cukup 2 kali panen, saudara. Allah kasih ilmu lagi. Ilmu apa? Dulu 1 petak sawah itu panennya cuma 4 ton beras, saudara. Tapi di zaman sekarang dengan teknologi pertanian intensif, saudara, dengan pertanian modern, 1 petak dengan ukuran yang sama, saudara, mampu panen sampai 20 ton. Subhanallah. Berapa kali lipat tuh? 4 sampai 20. Jadi begitu manusia bertambah 5 kali lipat, Allah tambah lagi tuh ilmu, saudara. Saya tanya, dari siapa itu ilmu? Siapa yang menjamin rizki manusia? Allah yang jamin, kita yang mau mikir ntar kita kelaparan. Yang menciptakan manusia Allah. Allah yang jamin rezekinya. Nggak usah dipikirin. Cuman yang mesti kita pikir ikhtiarnya. Bagaimana anak banyak bermutu semua, anak banyak berkualitas semua, anak banyak dididik dengan baik, saudara, supaya ke depan mereka mendapatkan ilmu-ilmu yang berkah dari Allah untuk mengatasi problem kehidupan mereka. Betul? Betul? Enggak sampai di situ, saudara. Dulu bawang kecil-kecil, saudara, cukup buat umat manusia. Begitu manusia banyak, Allah kasih ilmu, teknologi pertanian dengan enzim. Sekarang ini, saudara, itu bawang segede beduk ada, sudah. Subhanallah. Ada tomat segede kepala, saudara. Bayangkan, ada semangka segede guling. Dari mana itu ilmu, saudara? Karena Allah tahu kebutuhan manusia juga makin meningkat. Makanya kuantitas, saudara, jumlah daripada pasukan yang dibutuhkan oleh manusia pun juga harus meningkat. Enggak sampai di situ, saudara. Di zaman sekarang ini, saudara, Anda tahu vitamin C 1 tablet kalau Anda minum itu sama juga makan jeruk 20 kilo, saudara. Saya mau tanya, ibu-ibu kalau makan jeruk 20 kilo mencret gak? Mencret, saudara. Kuat 20 kilo? Enggak kuat, saudara. Tapi di zaman sekarang, saudara, itu jeruk ekstraknya diambil, saudara. Diambil cuma dijadiin 1 tablet. Minum 1 tablet, nilainya, saudara, vitaminnya sama dengan jeruk 20 kilo. Subhanallah. Dari mana itu ilmu, saudara? Dari mana itu ilmu?
Dari mana itu ilmu? Jadi apa perlu kita takut kelaparan? Cetak anak yang banyak, cetak. Bikin anak yang banyak, saudara, jangan belum apa-apa, cukup anak 2. Iya. Ya kalau sekedar dianjurkan punya anak 2 silakan, tapi jangan dijadikan pedoman dong, saudara. Pedoman Islam dalam berketurunan banyak dan berkualitas. Kira-kira jelas gak? Kecuali kalau banyak nggak bisa berkualitas, beb. Ya kalau nggak bisa 5 saja. 5 nggak bisa juga, ya 2 saja. 2 nggak bisa juga, 1 saja. 1 juga nggak bisa, jangan punya anak. Jadi kualitas mesti diperhatikan, saudara, banyak dan berkualitas.